Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya mau berawal dari kenapa fikroh kok bermacam-macam, harokah kok bisa bermacam-macam, amaliyah juga macam-macam. Nah, ingat nggak ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Allah menceritakan kan dalam Quran. Mula-mula yang dilihat bulan, oh mungkin ini Tuhanku, oh bukan. Muncul matahari, oh mungkin ini Tuhanku. Kok tenggelam, bukan. Ada. Ujung-ujungnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi kalau kita perhatikan bulan dan matahari yang dilihat oleh Nabi Ibrahim disangka Tuhan, itu kan materi, makhluk. Ternyata bukan yang bersifat materi yang bisa kita lihat. Ujung-ujungnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit dan bumi yang tidak seperti ciptaannya kan. Laisa kamitslihi syai'. Tapi yang menciptakan. Jadi sesuatu yang gaib. Dari yang zahir kepada yang gaib lah. Jadi makanya maaf ya. Coba perhatikan tempat ibadah agama yang ada di dunia lah. Kalau agama lain kan selain Islam selalu pendekatannya pendekatan material. Ada masuk ke gereja, mesti Anda temukan patung, ya, digambarkan. Apalagi Hindu, apalagi Buddha, dari mulai tangga masuk aja udah patung aja kan ya. Tapi bagaimana tempat ibadah Islam? Nggak boleh. Gambar aja nggak boleh. Yang ada hanya lafaz jalalah Allah. Goib yang diantara yang goib-goib kan gitu. Permasalahannya apa? Allah menciptakan akal kita itu terbatas. Kita bisa menggambarkan sesuatu dalam pikiran kita kalau sesuatu itu pernah kita lihat. Saya mau nanya, pernah ke alun-alun Bandung? Pernah. Sebelah barat alun-alun apa? Masjid. Masjid. Sebelah utara? BRI Tower. Sebelah selatan? Pendopo. Berarti Anda pernah ke alun-alun. Karena Anda punya tasawur. Karena pernah lihat. Bagi yang nggak pernah, dia nggak punya tasawur, nggak punya gambaran. Iya. Nah ini ada sebuah kesulitan tersendiri bagi akal kita untuk bisa mentasawur sesuatu yang belum pernah kita lihat.
Sok Anda cari di kamus Arab, naon bahasa Arabna coet. Coet, tempat ulek-ulek gitu. Mutu jeung coet. Nggak akan nemu. Kenapa? Karena dalam budaya dan bahasa mereka tidak menggunakan coet. Sehingga mereka nggak punya bahasanya. Saya mau nanya, di Timur Tengah itu, di waktu saya di Mekah, itu ada pohon buah yang tumbuhnya di padang pasir, yang nggak ada air, tapi buahnya penuh air. Hebat nggak? Ya kayak kaktus gitu ya. Itu namanya buah barsumi. Saya mau nanya, tolong gambarkan buah barsumi bentuknya seperti apa, bisa nggak? Enggak, karena kita belum pernah melihat. Enggak. Makanya akal kita yang serba terbatas ini, di sini ada gimana ya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memperkenalkan ke kita, ini loh aku Tuhan, ini anallah. Kita kan belum pernah melihat Allah, bagaimana kita menggambarkannya? Tapi mempunyai perasaan kalau itu ada dan yakin ada. Di sinilah Al-Quran. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan pendekatan sehingga kita yang nggak punya tasawur pada akhirnya kita mengenal siapa Tuhan dan seperti apa Tuhan. Dengan sifat-sifatnya, dengan itu ininya. Kan ada pepatah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Coba kita, diri kita ini. Allah menciptakan diri kita ini kan ada 4 komponen ya. Ada fisik, ada fisik kelihatan. Ada akal pikiran nggak kelihatan. Ada hati, nggak kelihatan. Ada roh, nggak kelihatan. Tapi hal-hal yang tidak kelihatan itu roh, hati, dan akal, kamu yakin keberadaannya? Yakin dari pakai sapopoenya. Tapi pernah melihatnya? Bagaimana kita meyakini? Hati orang, kita bisa melihat nggak isi hati orang? Nggak. Tapi kita bisa melihat lewat media. Apa? Yaitu bahasa tubuhnya. Hati kamu lagi bahagia ya, kok tahu? Nah itu senyum-senyum sorangan. Kamu lagi galau ya, lagi sedih, kok tahu? Nah itu ciramai. Air mata berlinang. Dari tanda. Dan tanda ini dikembangkan. Aku bisa nggak sekarang ya? Nah, di zaman sekarang, teknologi memungkinkan kita mengungkapkan isi hati kepada seseorang tanpa ngomong dan tanpa tulisan. Bisa nggak? Bisa. Melalui tanda. Yang melalui ini kan tanda. Anda kirim emoji yang lagi, oh dia senang padaku, walaupun dia tidak ngomong. Kan? Melalui tanda.
Anda ketemu orang. Anda bisa membaca nggak hati orang ini kalau dia ini senang pada aku atau benci pada aku? Bisa nggak? Bisa terbaca. Kalau Anda berpapasan dengan orang, taruhlah lawan jenis. Aku senang sama dia, tapi dia senang nggak sama aku? Dari mana Anda lihatnya? Dari bahasa tubuh, matanya. Lihat matanya, karena mata nggak berbohong. Makanya ada pepatah dari mata turun ke hati. Artinya apa? Hati kita ini gaib. Pikiran kita ini gaib. Tapi aku bisa mengetahui pikiran dan isi hati kamu melalui tanda-tanda yang ada di body language. Jadi kita mengenal isi hati yang gaib itu dari tanda. Ini ada. Begitu juga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda keagungan ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar la ayatin. La ayatin itu apa? Tanda keagungannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min masjidil Menaksaladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina apa? Tanda. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu wa min tanda. Kita bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa. Seperti kita nggak bisa melihat hati. Tapi isi hati bisa dilihat dari tanda. Ya nggak jauh lah Anda di pasca ya. Ada orang datang tamu. Kita nggak ngerti ini orang ahli ekonomi, atau ahli agama, atau ahli apa, atau ahli teknik. Kan pemikiran kan nggak bisa dilihat. Gaib. Nyata. Bagaimana kita supaya tahu? Suruh dia bicara. Suruh dia nulis sekarang. Dari situ kita lihat ini orang pandai, ini orang nggak ngerti. Dari apa? Makanya direktur, pasca atau rektor mau mengangkat atau presiden lah mau mengangkat menteri, kan pakai SK. Di bawahnya ada tanda tangan. Tanda tangan dia apa? Inilah isi hatiku, makanya aku tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan nggak sah. Tanda tangan apa? Karena tangan ini adalah tanda isi hatiku yang tertuang dalam tulisan ini. Sementara tulisan itu sendiri juga tanda, simbol. Ngerti? Nah permasalahannya adalah beginilah kita. Dengan segala keterbatasan ini, kita berlomba-lomba memahami Tuhan dari tanda-tanda yang ada di ciptaannya. Makanya pantas. Bukan fikroh lagi, afkar. Pantas ada Mu'tazil. Entong istilah nama entong kaget. Lamun di Islam sorangan aya Mu'tazilah, aya Jabariyah, aya Qadariyah. Memang itu semuanya mencari dari tanda-tanda yang ada. Mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Ibnu Taimiyah, mau Wahabi, mau apa. Kalau zaman sekarang mungkin ya itulah. Karena kita semuanya mencari sesuatu, mencari semuanya juga berlomba. Terus yang aneh lagi gini lah. Bagaimana nih Tuhan menciptakan kita dengan segala keterbatasan. Kemudian Tuhan memperkenalkan diri dengan diutusnya malaikat kepada para rasul, membawa kitab suci. Anda perhatikan Quran.
Quran yang ada sekarang dalam bentuk mushaf umman, mushaf Utsmani, dalam bentuk seperti itu ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Bahkan di zaman Rasulullah itu nulis Quran itu di pelapah korma, di daun-daun itu tanpa titik, tanpa harokah. Walaupun tanpa titik, tanpa harokah, tapi semuanya nggak ada yang salah baca. Kenapa? Saya mau nanya, Anda punya anak balita, usia 5 tahun. Bisa diajak komunikasi. Mama, hoyong mimi, mama mama hoyong ibak, ya dah. Tapi sudah mengenal tulisan. Belum mengenal tulisan. Tapi bisa berkomunikasi. Dan tidak diperlukan tulisan. Baru setelah 6 tahun masuk TK, masuk SD, baru alif, batasa, a, i, abu, emak. Iya, tapi sebelum itu dia hatinya sudah berbicara melalui tanda-tanda yang ada. Iya, berarti kecil. Nah sekarang Al-Quran diturunkan nafasa fi rawi, kata hadis, kata Rasulullah. Jadi Al-Quran itu ditiupkan di dalam relung hatiku fi rawi, hatiku yang paling dalam. Mencek orang mating gitu. Tong jauh-jauh kadang-kadang suatu saat nih, kalau kita lagi duduk santai gitu ya di pantai apa merenung, suka ada nggak pikiran baru, detik-detik renungan baru. Makanya orang yang bikin sajak itu biasanya mencari tempat yang untuk mencari inspirasi, barangkali ada renung, ada pemikiran baru gitu. Pemikiran itu yang niupkan Tuhan ya. Jadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditiupkan ini berbentuk huruf atau berbentuk suara atau bentuk apa? Gaib. Cuman untuk penyampaian bagaimana disampaikan pada masyarakat, Rasulullah nggak menggunakan tanda-tanda tulisan, enggak, di lisan. Makanya kenapa para sahabat, ribuan sahabat bisa hafal Quran, bahkan banyak hadisnya, hafidtu surata kada min fi Rasulillah. Aku hafal surat ini dari mulut Rasulullah langsung. Kenapa? Karena Rasulullah setiap sholat maghrib, isya, subuh berjamaah, itu kan jahran ya. Jadi kemarin ayat baru turun, dibacakan, diulang-ulang 3 hari. Tapi belum dimunculkan tanda-tanda bangsa tulisan. Sekarang Al-Fatihah. Anda sekarang sudah hafal Al-Fatihah. Saya tulis huruf surat Al-Fatihah tanpa harokat, tanpa titik. Anda bisa baca? Bisa. Karena hafalan Anda itu yang menjadi masternya. Kalau tulisan itu malah duplikatnya yang membantu. Makanya kenapa Al-Quran, nazalna Al-Quran wa inna lahu lahafidun, Al-Quran dijaga. Kenapa? Karena memang media menghafal Quran itu adalah bukan huruf tulisan, tidak. Tapi dari hati Rasulullah, dikeluarkan lewat mulut, didengar para sahabat, dihafalkan, sehingga Al-Quran sudah dihafal ribuan sahabat walaupun belum ada mushafnya. Ya lah. Itu bagaimana Tuhan mengenalkan itu ya. Al-Quran yang tadinya gaib kemudian menjadi tulisan nyata. Makanya di zaman-zaman awal ya, seperti di zaman abad-abad ke kerajaan Abbasiyah itu kan benturan sekali apakah Quran ini
ini makhluk atau qadim atau hadis lah itu ya. Tapi yang perlu diingat adalah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada pemikiran ini. Silakan melalui tanda-tanda ini Anda membaca Tuhan, Anda membaca ini, Anda membaca ini, maka lahirlah beberapa pemikiran. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Kahfi ya. Faman kana yarju liqa rabbih. Faman kana yarju liqa rabbih. Jadi memang ujung perjalanan kita liqa sama Tuhan. Liqa rabbih. Faman kana syarat. Man kana yarju liqa. Jawabnya apa? Fal ya'mal amalan salihan. Jadi apa? Amal. Ujung-ujungnya mah amal. Faman kana yarju liqa rabbih falyufakkir fikratan. Enggak ada kan? Fikroh enggak ada. Fal ya'mal amalan. Ujung-ujungnya itu. Jadi dari pemahaman kita tentang Tuhan. Kemudian Allah menurunkan agama gitu ya. Saya sudah bahas itu dinamika hukum Islam lah ya. Saya kira ini silakan baca sorangan sama Harti syukur untuk kajian lah baik. Nah, yang penting bahwa Allah sangat memposisikan manusia sebagai subjek aktif yang dihargai, bukan objek pasif yang didikte. Hati-hati. Kita diposisikan oleh Allah sebagai subjek aktif yang dihargai, bukan objek pasif yang didikte. Kenapa? Karena syariatnya aja ini ya, diturunkan oleh Allah. Quran dan hadis yang tadi kita bicarakan itu semuanya hanya bahan baku. Sokwe. Untuk mengolahnya menjadi berbagai macam ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Coba bayangkan. Badan kita ini, ayo kita kupas. Kebutuhan semua ciptaan Allah yang ada dalam diri kita, itu ilmunya diberikan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan. Badan kita. Badan kita kan perlu makan minuman kan ya. Badan kita kan perlu diatur oleh agama. Ilmu yang mengatur badan kita apa? Fikih. Fikih itu mengatur badan. Anda sholat harus menghadap kiblat. Apanya yang menghadap kiblat? Badannya. Iya kan? Wudu yang harus dicuci apa? Mukanya, tangannya, badannya. Iya dah. Puasa yang harus ditahan apa? Badannya. Zakat yang harus dikeluarkan apa? Hartanya. Iya dah. Yang mengatur fisikly kita adalah fikih. Sementara diri kita bukan hanya fisik, ada pikiran. Ilmu yang Allah memberikan bahan-bahan sumber hukumnya, sumber pemikirannya, sok diolah ke sorangan. Akhirnya manusia mengolah, lahirlah ilmu mantik. Lahirlah ilmu filsafat. Ya. Ini anda. Kemudian hati kita. Di hati kita kan ada beberapa komponen. Di hati kita ada keimanan. Yang untuk mengatur ilmu, untuk mengatur keimanan apa? Akidah. Bersumber dari Al-Quran. Untuk mempertahankan akidah. Kebenaran akidah kita pertahankan melalui apa? Melalui ilmu kalam. Di hati kita ada yang namanya etika akhlak.
untuk membenarkan etika kita, akhlak kita, karakter kita, manusia membuat ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu untuk membersihkan hati, akhlak, etika. Ya, di hati kita ada perasaan, ada ilmu rasa. Rasa senang, rasa sedih. Ya, untuk mengembangkan rasa apa? Ya suara. Ada qiraat. Ya, mengembangkan ini apa? Ya, selawatan. Mengembangkan rasa apa? Rasa mahabbah, rasa. Bahkan seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu jago mutrib. Apa mutrib? Mutrib orang mah gitar Arab, mutrib. Karena untuk Imam Ghazali sendiri bilang musik itu untuk mengasah rasa. Makanya ada beberapa musik yang bisa dijadikan obat, yang bisa dijadikan ya untuk mengasah rasa bisa. Apalagi bacaan Quran dengan lagam yang enak itu bisa tembus kepada perasaan yang betul. Jadi badan kita dengan berbagai komponennya, semua ilmu untuk mengembangkannya sudah diberikan dalam Al-Qur'an. Sok kembangkan besorangan. Tapi ujung-ujungnya apa? Yaitu tadi. Pemangkana yarjuliko orobihi falyamal. Hari amal itu apa? Sinergitas antara fisik kita, pikiran kita, hati kita, yang ujung-ujungnya kalau kita mainkan kita mendapatkan pahala ampunan dan derajat. Itu roh kita dapat pahala. Dan kita menghadap Allah membawa pahala, nggak membawa harta. Badan yang dijadikan tanda oleh Allah ini akan dipisah, ditinggalkan oleh roh. Makanya pikiran, hati, dan roh itu menyatu. Pikiran dan hati itu sebetulnya komponen roh. Ketika seseorang meninggal, dia menghadap Tuhan membawa pikirannya, membawa imannya, dan membawa pahalanya atau dosanya. Sementara fisiknya ditinggal, dunia ini juga dikiamatkan, karena ini kecepatnya physically. Tapi kita nggak bisa beramal kecuali dengan 4 komponen tadi. Sampai Rasulullah mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Amal juga, walaupun kita hebat, tapi kalau niatnya salah ya nggak ada nilainya. Iya kan? Jadi 4 komponen inilah yang harus. Nah sekarang, coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiat daripada karakter hukum Islam, dinamika hukum Islam. Jadi dinamika hukum Islam itu ada 3 tahapan kan, dari proses memproses hukum, ya, itu mau digodok oleh para fuqaha. Kemudian setelah jadi hukum syariat, kita orang awam diberikan kebebasan memilih mana hukum yang tercocok dengan kita. Ujung-ujungnya apa? Bagaimana kita mengaplikasikan apa yang menjadi hukum Allah. Ya. Ketika mengaplikasikannya, apa kata Tuhan? Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai kemampuan. Kemampuan itu apa? Kemampuan amal kita, kemampuan pemikiran kita, kemampuan ini kita. Sesuai dengan kemampuan. Artinya Tuhan menghargai kita. Mampu lakukan, nggak mampu, tinggal. Nah sekarang, kita lihat. Hukum syariat yang digodok oleh para ulama tadi, sebenarnya statusnya baru normatif, teoritis, idealis. Ini ada. Normatif, teoritis, idealis. Ketika diaplikasikan harus disaring oleh ahkam wad'iyah. Contoh sederhana.
haji. Menurut saya wajib. Tapi ketika diaplikasikan kepada ABC, aduh jangankan buat bayar ONH, buat bayar kuliah aja nunggak terus. Wajib haji? Ya nggak mampu lah. Jangankan bayar ONH, untuk bayar kuliah aja nunggak untuk kosan aja terlambat terus. Untuk kredit motor dan mobil aja. Artinya secara teori wajib, tapi ketika diaplikasikan rubah jadi tidak wajib. Jadi finalisasinya di mana? Finalnya di teori di amal. Kondisi. Semua hukum agama itu finalnya di kondisi. Kondisi memungkinkan silakan, kondisi tidak memungkinkan hukum berubah. Tuhan tidak memaksa. Bahkan Rasulullah kalau toh, ya kan, ada hadisnya kan ya, itu bager pisan Gusti maka urang deh, bager. Nah ini orang, kan namanya juga fikrah kan ya. Ada beberapa golongan orang yang kita harus hidup seperti di zaman Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa syariat ini endingnya adalah, finalnya adalah di kondisi mampu. Dan Rasulullah sudah memprediksi. Buka Sunan Tirmidzi jilid keempat Kitabul Malahim. Di situ ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum fi zamanin man taraka minkum bi usri ma umira bihi faqad halak. Wa sayati zaman man amila minkum bi usri ma umira bihi faqad najah. Kalian para sahabat yang hidup bersama Rasulullah menyaksikan turunan wahyu. Bahkan ada yang menyaksikan bagaimana Jibril berhadapan langsung dengan Rasulullah di masjid. Berani-berani kalian meninggalkan 10%. Artinya sudah mengamalkan 90%. Kalian diancam azab. Tapi umatku di akhir zaman mampu 10% aja mereka selamat. Artinya apa? Karena memang karakter dan tabiat hukum Allah ini adalah tergantung pada kondisi. Sementara kondisi berkembang. Ya, kemampuan umat semakin drastis. Khairul quruni qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalun. Sebaik-baik zamanku adalah zamanku, kata Rasulullah. Kemudian turun sampai akhir zaman semakin turun. 10% aja mampu. Bisa selamat. Tapi biasanya orang yang juga fikrah ya. Kita harus kembali zaman Rasulullah harus 100%. Udhulu fi silmi kafa. Kan ujung-ujungnya radikalisme. Nah, saya ingin kembali kepada judul fikrah, harakah dan amaliyah. Karena memang dari awalnya Tuhan mengenalkan dirinya itu cek orang mengantep ya, silahkan Anda beristihad memikirkanlah fikrah-fikrah dari mulai tanda-tandanya tadi sehingga bermacam-macam fikrahnya. Ya dah. Dan di NU alhamdulillah di NU kan ngambil Asy'ariyah sama Maturidiyah. Kenapa? Karena waktu ada Asy'ariyah lahir, itu yang berlaku itu adalah Mu'tazilah. Sampai Mu'tazilah ini dijadikan mazhab pemerintah dan dipaksakan. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dipenjara gara-gara nggak mau mengakui kalau Quran ini makhluk. Nggak mau. Ini kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ini harus dibilang nggak mau dipenjara karena itu. Tapi karena rezim berubah, ya dah. Tadinya juga Imam Asy'ari ini juga tadinya seorang Mu'tazilah kan ya.
Nah, akhirnya dia berubah, gitu ya. Akhirnya dia bisa menyatukan pola pikirnya antara nas dengan, jadi mencek orang mah muncul bahasa kiwari mah itu mah tekstual, orang mah kontekstual nah lah gitu. Ada ayat kontekstual nah lah gitu ya. Ya. Dan itu sejarah. Iya dah. Jadi Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal yang diambil ahli sunnah wal jamaah yang jadi yang dari Quran ini ya ta, kita menggunakan akal kita untuk memahami tanda-tanda yang ada di alam ini sehingga nasnya seperti itu ya kita pahami melalui tanda-tandanya gitu. Jadi tetap ini dipakai secara fikrah ya ta. Kemudian harokah, coba perhatikan harokah NU dari dulu. Kalau saya melihat NU ini pinter ngigilan zaman. Pinter ngigilan zaman. Bagi dia apa? Ujung-ujungnya adalah amal. Maka kadang-kadang dalam hal berpolitikan ya, punten aja ya. NU itu sebenarnya secara kelembagaan tidak berminat. Sahwatnya tegede teuing lah. Lain dengan partai kan ya. Kenapa? Karena di Indonesia penerapan baik itu dari segi harokah, dari segi amalia, bagaimana menerapkan norma-norma Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, itu kan ada 3 jalur yang saya di sini di PowerPoint saya sebutkan. 1 formalisasi agama, 2 jalur politik, 3 jalur kultural. Formalisasi agama nggak mungkin di negara kita. Karena kita heterogen, Bhinneka Tunggal Ika. Iya tak? Kalau dipaksakan negara agama, kita akan perang saudara. Kita nggak mampu. Sementara agama adalah berpijak pada kemampuan. Oke, kita sampingkan. Contoh sederhana, kalau merah putih dikasih salib, Anda ridho tuh? Merah putih dikasih la ilaha illallah, mereka ridho nggak? Merah putih dibere gambar patung. Ya udah, poloskan saja. Ya. Artinya apa? Simbol agama kita sampingkan, yang kita angkat adalah substansi agama. Substansi agama ini adalah yang diracik oleh para ulama, lahirlah Pancasila. Dari mulai 1 sampai semuanya adalah norma agama. Coba kumpulkan semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, semua aliran. Untuk urusan vertikal, itu mah keyakinan masing-masing. Tapi untuk yang horizontal, tanyakan, apakah ada agama yang membolehkan pencurian? Apakah ada agama atau aliran manapun yang membolehkan penindasan, garong, yang membolehkan pembunuhan, yang membolehkan penindasan? Ya, enggak ada. Artinya apa? Selama kita manusia, apapun agama kita dan kepercayaan kita, kita mempunyai persepsi yang sama dalam nilai-nilai universal kemanusiaan. Ya, makanya di Indonesia yang dikibarkannya adalah nilai-nilai universal tadi, yang mana substansi agama, semua agama sama. Ketuhanan yang Maha Esa, kamu juga bertuhan, nggak ada masalah. Adapun di Tuhannya ini, ya itu mah terserah Allah itu. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yah. Itu mah urusan Tuhan, bukan urusan kita kan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua agama juga. Persatuan. Semua agama. Permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan. Ya. Semua. Keadilan sosial semua. Ya sudah, kita pakai bersama. Di samping itu Rasulullah sendiri mengatakan, an-nasyu ala surutihim.
ma lam yastahillu haraman wa yuharrimu halalan. Semua manusia terikat dengan kesepakatan yang disahkan bersama. Rakyat Indonesia melalui perwakilannya, melalui tokoh-tokohnya sepakat kita menggunakan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Kita semuanya selamat undang-undang tersebut tidak menghalalkan yang cok cari paluruh. Dari mulai Republik ini berdiri sampai sekarang, ada nggak undang-undang yang dilahirkan oleh DPR yang isinya menghalalkan yang haram, ada nggak? Atau menghalalkan yang halal? Nggak ada. Kemarin sempat ada undang-undang miras, benar. Bali ya, walaupun skala kecil ya, tapi kan ditolak. Nyata. Dan diterima oleh. Nyata. Ya kayak gitu. Artinya apa? Kita ini hidup karena agama ini berpijak pada kondisi. Dan kondisi kita heterogen. Ya, dan Rasulullah juga memahami bahwa semua juga kondisi pada akhirnya. Akhirnya apa? Kita berangkat dari kondisi dengan menggunakan simbol-simbol agama yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya, jadi itulah. Nah, kita kembali kali ke NU. Jadi NU ini dari segi fikrahnya menggunakan Asy'ari Maturidiyah, dari segi harakah dan amaliyahnya berpijak pada kondisi. Kondisi kita heterogen. Ya tadi kita bilang menyebarkan agama lewat formalisasi agama tidak mungkin karena kondisinya tidak mungkin. Lewat jalur politik silahkan. Dan sudah dibuktikan di NKRI ini dari mulai pemilu pertama tahun 1955 sampai kemarin terakhir 2019 sudah banyak partai Islam yang dibentuk. Benar deh. Aya P3, aya PKB, aya P3, PKS, ada PBB, ada ya banyaklah. Ada PSI, ASI ya. Semuanya. Tapi ingat, populasi muslim di Indonesia berapa? 85% ada. Dan semuanya telah mendirikan partai politik Islam. Menjadi pertanyaan, selama pemilu berkali-kali ini, ada nggak partai Islam yang keluar sebagai pemenang mutlak? Jangankan satu partai keluar pemenang mutlak. Semua partai Islam digabungkan suaranya melebihi 51% nggak? Artinya, lewat politik silahkan. Tapi realitanya keok wae bener deh. Keok wae bener deh. Disinilah NU. NU itu ormas. Ya. Melalui formalisasi agama nggak mungkin, melalui jalur politik keok wae. Akhirnya satu-satunya jalur adalah lewat kultur. Inilah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Makanya masyarakat muslimin bikin ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PSI, ada macam-macam, Al-Wasliyah apa. Semuanya bergerak di bidang kultural, non politik. Kultural itu apa? Ya pendidikan seperti Uninus ini. Ya tak. Kesehatan, rumah sakit bikin di mana-mana, ya tak. Nah, kemudian lewat ekonomi, ya, lewat yang tidak berbau politik lah. Di situ ormas akan subur. Dan hebatnya lagi, karena NU ini dari segi harokah dan amaliyahnya lewat kultural tadi, ya tak. Tidak lewat politik, tidak lewat formalisasi agama, lewat kultural. Dan inilah yang dilakukan oleh Wali Songo lewat kultural, ya, oleh Wali Songo. Dan hebatnya lagi, sekarang kalau bicara kultural ya, NU ini siapapun pemerintahnya,
Coba dari zaman Soekarno dari nggak pernah melawan, nggak pernah. Hmm. Apa? Karena dia konsisten kepada kultural. Ya enggak. Makanya kalau orang-orang NU ya enggak, yang di kultural ini di dalam harokah dan amaliyahnya berkaki dua. Bagaimana gini, suku Katuhu di partai, suku Kenta di NU. Ada nggak? Ada aja ya. Itu biasanya mesti ada yang dikorbankan. Dia mau bisa lompat ilmu ngajegang mah. Mau bisa lompat. Makanya NU lamun hayang gede, lamun hayang sukses, fokus di kultural. Besarkan pendidikan, besarkan ini, besarkan ini. Ujung-ujungnya apa? Innama hiya amalukum. Dan dari amaliyah NU ini banyak dari tataran pemilihan fikih-fikih, pemilihan akidah gitu ya, ujung-ujungnya menjadi tradisi ke NU. Anda lihat di masyarakat. Anda masuk ke sebuah daerah yang asing. Anda ingin tahu, ini masjidnya masjid Nahdiyin atau bukan? Gampang nyirianana. Tinggal ya sholat subuh na kunut atau ante. Wiridan ante. Ningali Jumatna adana sekali dua. Gampang kan? Secara kultural mah gampang. Keluarga lah. Ini keluarga ini orang Nahdiyin atau bukan? Tinggal we. Lamun salah satu anggota keluarganya meninggal, tahlilan tawan. Itu begitu kanyahoan, oh ya mah jelas Nahdiyin. Karena apa? Tradisi KNU-an itu sudah masuk ke masyarakat. Jadi apalagi Allah Subhanahu wa taala ya tak? Sepanjang tahun musiman. Ini bulan naon? Muharram. Iya tak? Kaciri orang NU mamun awal Muharram teh. Amaliyah naubudiyana kacirinya. Sofar. Muharram sofar mulut. Kaciri oh ya muludan ya NU ya. Di luar itu mah ngabidahkeun wah daharan gitu menang. Disuguhan kieu pan menang di daharnya. Hah? Nu tahlilan gitu batur pan haram bener teu? Hah? Kudu aya nu haramkeun ngarah urang ka bagianana rea gitu. Puntennya. Di bulan Mulud aja yang ngadain muludan tuh bukan lembaga NU saja. Masjid ini muludan, RW iya muludan. Dari mulai istana negara aja muludan kok. Ngerti? Itu tradisi ke-NU-an itu. Desa muludan, sekolah ngayakeun muludan. Iya muludan. Bayangkan. Perhatikan. Ini amaliyah NU yang tidak ada di dunia manapun. Oh. Numatak di sebuah negeri di mana di situ mayoritasnya NU, cadu kalaparan. Cadu. Dina bulan Mulud, kamu ajangan nama. Satu bulan sebelum bulan Mulud itu tanggalan geus dino. Numatak ketika kita muludan kan semuanya dikasih makan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab. Datangnya Rajaban di mana-mana. Dahar deui, daang deui. Asup Sa'ban ya susah.
Asup Ramadan buka bersama deui di mana-mana. Halal bihalal, bener deh. Nu matak di NU mah yeuh wareg. Daang deui. Baik umatnya, baik ajenganana. Jelma rek sunatan. Tinggawitan sunatan, tinggawitan itu hamil 4 bulan we. Tingkebannya. Ini tinggal-ngawit kan sepuguhnya itu namanya walimahannya 4 bulan tingkeban 7 bulan. Geus ngalahirkeun akekah. Geus ngade sunatan. Dahar-dahar de daang deui sunatan. Jadi Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan siklus sepanjang tahun itu penuh dengan amalia-amalia religius yang memiliki dampak bukan hanya sosial saja, ya ekonomi, ya ini, semuanya kabeh kebagian. Itu orang NU. Orang NU mah entong boronding hirupna paehna oke mere rezeki. So. Anda lihat Allahyarham Gus Dur. Udah meninggal? Anda tanyakan deh ke Tebu Ireng. Itu setiap harinya dapat kotak amal itu yang di makam Gus Dur setiap hari berapa? Berapa juta? 40 juta lebih. Satu hari. Makanya Tebu Ireng bisa ngebangun segala ini. Oh, benernya. Jadi NU mantong baru nih hidup napena wae. Merah rezeki, lahan rezeki. Dan saya yakin, ya tak, amalia NU ini kalau sudah tercium oleh seluruh dunia, mereka akan mencari NU. Yakin. Yakin. Di negara mana komunitas Islam anu daek ngajaga gereja sikok di mana, negeri mana toh? Di Timur Tengah ya, di tempat sumber keislamannya, ini di orang. Makanya kemarin Menteri Agama kita alhamdulillah Banser aja di luar negeri itu sudah banyak anggotanya 7 juta Banser. Di luar negeri kan. Itu kata Menteri Agama. Sekarang mencari Afghanistan aja ingin mereka hidup kayak NU di Indonesia. Nah, ini jadi mode tersendiri. Karena bagaimana Islam diterapkan di Timur Tengah seperti itu. Bagaimana Islam diterapkan di Afghanistan seperti itu. Tapi yang paling manusiawi, yang menyejukkan, yang moderasi, yang moderat Islam Indonesia. Nah, alhamdulillah. Ya kita cukup bersyukurlah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena Allah sendiri coba nanti di akhir hayatnya coba. Di akhirat apa kata Tuhan? Innama hiya a'malukum uwaffiha lakum. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kan gitu hadisnya. Innama hiya a'malukum. Yang Tuhan berikan kepada kalian itu ganjaran jaza amal kalian. Bukan fikroh kalian, bukan apa-apa. Orang berbuat baik jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang. Benar nggak? Ada makjur, ada ajarnya. Kepada alam lingkungan. Rasulullah aja ke orang Yahudi, dihuapan bener deh. Nugering. Sampai orang Yahudi buta itu mencerca Rasulullah, pada Rasulullah ngahuapan jelema eta.
Rasulullah mah tenang. Begitu Rasulullah menjelang wafatnya wasiat ke Abu Bakar. Tolong itu ada orang Yahudi buta, tolong kasih makan. Dikasih makan oleh Abu Bakar. Masih mencela Rasulullah. Karena buta teh. Apa bilang Abu Bakar? Tahu nggak yang kamu cerita itu? Siapa? Siapa dia? Itu yang nyuapin kamu. Yang sering menyuapin kamu itu Rasul. Masuk Islam, nangis dia masuk Islam. Sekarang kemana dia? Udah wafat. Nangis. Seperti itulah akhlaknya. Jadi subhanallah. Makanya sekarang ini kita, kalau Allah sendiri bilang innama hiya a'malukum, yang penting amal ya. Yang amal yang disesuaikan dengan kondisi. Keduanya, Rasulullah sendiri bersabda gini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil ya. Di akhiril hadis lah ya. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, bayangkan. Sana itu apa? Siapa yang beramal menciptakan tradisi yang baik. Tradisi perbuatan amal. Pokoknya di desa ini semua orang pokoknya mayoritasnya mabok. Kemudian kita bikin harokah, bikin amaliyah, sehingga orang-orang kebiasaan mabok itu menghilang menjadi tradisi yang baik. Itu langsung. Itu sanna. Selama ini yang namanya sedekah dariyah, itu konotasinya bangunan masjid, madrasah, apa ya? Padahal menciptakan tradisi yang baik itu sedekah jariyah. Selama tradisi itu dilakukan, diamalkan oleh masyarakat itu sampai kiamat, ya itulah yang dilakukan NU. Bukan hanya bangunan. Bagaimana tradisi ini? Bagaimana menerapkan Islam di zaman yang seperti ini? Makanya saya syukur saya cukup mengamati perkembangan di PBNU gitu ya. Dari jauh, dari Garut, dari Cilemur lah, dari bawah kaki Gunung Guntur ya. Sekarang PBNU sedang mengembangkan digitalisasi, ya tak? Sekarang lagi menggagas fikih peradaban, iya tak? Fikih peradaban kayak apa ya? Kemarin kan Islam Nusantara ya, walaupun dihantam sana sini sana ini kan sekarang orang baru nyadar Islam Nusantara itu seperti apa. Apa ini maksud? Bahkan seluruh dunia mau mengiblat ke NU dalam hal bagaimana menerapkan agama di lingkungan. Jadi sekarang ini yang trendy adalah bagaimana memanusiakan manusia dengan nilai-nilai universal kemanusiaan, dengan kondisi semampunya. Dengan kondisi lingkungan seperti di zaman seperti ini, ya. Ujung kata, wakuli malu, fasayarallahu amalakum, wa rasuluhu walmu, wakuli, action. Dan sekarang alhamdulillah atmosfer NKRI sedang berpihak dengan tradisi KN. Wah, gitu ya. Zaman memehno apaan Gus Dur ge dipasung tinggal kan dikekeyakannya NU-nya. Biarlah itu sejarah. Gitu. Ini mumpung atmosfer keralus ya. Sok atuh action lah. Dan sebagai penutup bahwa kita semuanya ada di persimpangan jalan antara apakah kita mau menciptakan tradisi yang lain ataukah kita mau pasif menerima tradisi orang sehingga kita yang diwarnai. Nah, artinya gini, kalau badminton ya, apakah kita badminton itu hanya nahan cemesan
Atau sekali-kali atau nyomes atuh lah. Ulah nahan cemesan we. Capek nahan cemesan itu ge lamun katahan. Rea nama bobo. Dicemes ku barat iyo, dicemes ku iyo, dicemes ku TikTok, dicemes ku bobo. Akhirnya naon generasi muda. Sekarang new normal kan ya. Sekali-kali lah orang nyemes. Tapi nyemes kan harus dengan harokah, dengan amalia. Nyata. Yang smooth, yang bisa diterima oleh semua. Yang pada akhirnya juga waktu dan zaman yang akan membuktikan. Sekarang sudah mulai terbukti. Semua orang memahami apa itu harakah NU, apa itu amalia NU. Baik itu di masyarakat, baik itu di dunia politik, baik itu di dunia internasional. Mulai harum, tercium, dan semuanya merindukan NU. Semoga. Ya. Amin. Eta mah kirang langkung ingkang punten hatur nuhun kana segala perhatosanana. Kesimpulannya apa? Kesimpulan nama hiji muncul bahasa Sunda mah kaharti syukur henteu kajen. Kaharti syukur henteu kajen karep dinya. Rek ribut fikroh udah bukan zamannya. Sorry ya. Bid'ah. Bukan zamannya. Sorry ya. Ini mah action ya orang ya. Gitu. Ya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.